gimana aja sih caranya seorang muslim peka atau peduli terhadap lingkungan sekitarnya gitu. Quran surat Al-Isra ayat 27 yang mana artinya itu kita sebagai manusia jangan nih sekali-kali kita tuh jadi pemboros. Alhamdulillah Ibnu Abbas Klaten sudah berkolaborasi dengan suatu lembaga gitu ya, yang mana nanti kita emang anak-anak santriwati, para santri Ibnu Abbas itu mengumpulkan sampah-sampah, botol plastik sampah mereka itu ke dalam satu bank besar gitu. Nanti emang isinya itu sampah-sampah botol plastik doang nih guys. Podcastan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Halo sobat Ibaska TV, kembali lagi di spesial Ramadan podcastan dengan tagline POV Santri Ibaska Melihat Dunia. Di sini dengan aku, Keisha Saza, sebagai host pada podcast kali ini yang akan membersamai kalian sepanjang podcast ini. Nah, di sini tentu aku nggak sendiri ya guys. Di sini aku bersama dengan bintang tamu yang sangat keren, yang sangat spesial, dan dia tuh orangnya tuh inspiratif banget gitu loh. Nah, langsung aja yuk kita kenalan. Halo guys, nama aku Aufa Altawanisa Cairani, biasa dipanggil Aufa, dari kelas 11. Asalku dari Klaten. BTW ini aku deketan nih sama Caca karena dia Solo gitu ya. Ya, kita samaan aja sih. Jadi kalau liburan kayak sering main bareng gitu Iya, kan. bener banget. Nah, walaupun ya aku udah lama banget kenal sama dia, tapi aku tuh masih kagum ya. Dia ini di kelas 10 nih kan udah masuk dalam keorganisasian OSIA ya. OSIA SMA IT Ibnu Abbas. Nah, dia ini masuk dalam Departemen K3. Buat kalian yang belum tahu, K3 itu adalah kebersihan, kerapian, dan ketertiban. Nah, bahkan nih sampai kelas 11 pun dia ini menjabat sebagai ketua K3. Keren banget gak sih? Cocok banget sama tema kita kali ini. Nah, pada podcast kali ini kita akan berbincang-bincang dengan tema Pilah sampah biar nggak jadi masalah. Nah, sebelumnya nih Pak, aku pengen tahu nih, sebenarnya kebersihan itu tuh apa sih, dan hubungannya kebersihan sama sampah tuh sebenarnya apa sih? Sebenarnya nih Ca, kalau menurutku pandanganku sendiri itu kebersihan itu gimana cara seorang muslim, kita sebagai seorang muslim nih peka nih terhadap lingkungan sekitar, peduli dengan sekitar, dimana kita ini tuh sering melihat lingkungan sekitar kita yang mungkin terkaitannya dengan sampah-sampah itu adalah kita nih sering nih melihat sampah yang berserakan ataupun sampah yang banyak banget nih udah tercampur antara sampah plastik, sampah botol plastik dan lain sebagainya. Dan emang kebersihan sendiri itu gimana aja sih caranya seorang muslim peka atau peduli terhadap lingkungan sekitarnya gitu. Berarti sampah tuh kayak akar permasalahan gitu gak sih dari kebersihan? Iya, bener Berarti banget. kebersihan tuh kayak yang penting gak ada sampah gitu gak sih? Iya, benar. Nah, Pak, di sini aku mau tahu nih, kan kita ini lagi di bulan Ramadan ya. Kita lagi di bulan Ramadan, kita ini nggak makan di antara dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Nah, sebenarnya ini tuh kita berpuasa itu, kita bakal mengurangi sampah atau malah sampah tuh kayak sama aja kayak hari-hari biasa gitu. Nah, kalau menurut aku sendiri nih, Cah, di saat bulan suci Ramadan kali ini, guys, itu tuh gimana kita ini sering mungkin sering beli-beli makanan, tapi di saat-saat tertentu saja, dan emang itu permasalahan sampahnya itu di saat-saat tertentu saja. Misalnya kita di saat sore hari nih, kita berbelanja untuk beli takjil untuk berbuka puasa gitu. Dan mungkin kita beli makanan malam hari untuk besok sahur gitu. Nah, ini nih sampah-sampahnya ini yang membuat permasalahan itu emang di waktu-waktu tertentu saja, tapi tetap meningkatkan karena emang nih para kita nih ya kaum hawa mungkin ya, kita nih suka berbelanja
yang mungkin berlebihan gitu ataupun mungkin boros bisa dibilang, tapi semoga tidak gitu. Apalagi sekarang orang-orang tuh lagi pengen yang instan gitu gak sih? Bener Jadi nggak pengen banget. ribet gitu. Iya, apalagi kalau misalnya nih besok sahur nih, mesti pengennya tuh makanan-makanan yang instan biar cepet kita bangun tidur, terus habis itu nanti langsung buat gak usah tanpa masak mungkin ya. Dan kita itu nih timbul nih jadi permasalahan sampah dari permasalahan sampah-sampah yang mungkin cepat saji, misalnya kaleng-kaleng dari makanan cepat saji itu, makanan sampah-sampah plastik dari makanan cepat saji itu juga gitu-gitu. Apalagi nih ya, sekarang nih orang-orang tuh kayak langsung membeli banyak gitu gak sih di awal. Padahal kan kita harus sederhana ya dalam membeli barang gitu, nggak boleh boros. Itu kita bisa sedekahin gak sih ke orang kayak kalau kita udah kebanyakan beli gitu. Ya bener banget. Nih seperti dalam ayat surat Quran surat Al-Isra ayat 27 yang mana artinya itu kita sebagai manusia jangan nih sekali-kali kita tuh jadi pemboros, karena emang pemborosan itu adalah seseorang yang pemboros itu adalah teman-teman atau saudara-saudara dari setan, yang mana setan itu tidak mau menaati Robnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala nih. Nah, kalau misalnya kita sendiri udah terlanjur banyak beli buat besok sahur nih misalnya, mungkin kita bisa nih berbagi dengan tetangga kita, teman-teman kita, di lingkungan kita sendiri nih. Nah, gimana caranya mungkin emang permasalahan itu kita bisa manfaatkan, kita bisa mencari kesempatan dalam kesempitan gitu. Ya. Bener banget. Berarti semuanya udah dijelaskan dalam Al-Quran secara rinci gitu gak sih, Pak? Bener banget, Caca. Kalau dari kebersihan sendiri, itu Islam tuh menjelaskan gak sih dalam Al-Quran atau hadis gitu? Kalau misalnya kebersihan sendiri itu yang pasti kita sering dengar ya guys, yaitu an-nadhafatu minal iman, yang artinya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kita itu seorang muslim, yang mana kita itu harus mempunyai keimanan nih. Nah, kita bisa nih menjaga kebersihan di lingkungan kita itu untuk ya biar kita mengimani aja gitu loh. Tuh. Ya gitu ya guys. Nah, habis itu Pak, kan aku kayak berarti kebersihan tuh penting banget kan. Aku tuh pernah baca ya sebuah artikel di Indonesia tuh kayak sekarang tuh tempat pembuangan akhirnya tuh makin meluas gitu loh. Padahal tuh di negara lain tuh udah mulai mencari solusi buat tentang kebersihan di negara mereka sendiri. Nah, mungkin dari kita tuh juga prihatin, tapi kita juga bingung gitu loh mau ngapain. Gimana sih langkah-langkah awal kita biar kita tuh bisa mengelola sampah mulai dari diri kita sendiri? Nih, aku kasih tahu tips-tipsnya ya. Jadi yang pertama emang dari kita sendiri, mungkin kita tuh pasti sehari itu dapat sampah-sampah dari mungkin sisa makanan kita, sisa-sisa makanan yang mungkin kita nggak jadi masak gitu. Kita bisa nih, ini kan termasuk sampah-sampah organik. Nah, kita bisa nih gunain sampah organik itu biar nggak jadi masalah juga. Itu kita bisa memanfaatkannya untuk menjadikannya sebagai kompos misalnya. Kalau enggak, kita nih bisa, kalau misalnya kita punya kelinci mungkin gitu, kita bisa nih kasih kelinci mungkin sayuran-sayuran yang potong-potongan batang-batang sayuran itu buat makanan hewan-hewan ternak kita gitu. Dan mungkin sampah non organik bisa kita bedakan nih tempatnya, dimana yang tadi botol plastik sendiri, kaleng sendiri, terus mungkin kain-kain sendiri dan lain sebagainya gitu. Berarti kalau sampah non organik tuh nanti bisa didaur ulang gitu gak sih? Iya bener banget, Ca. Jadi misalnya nih kita saat bulan suci Ramadan ini kan mesti sering nih belanja ya gak sih guys? Mungkin kita belanja takjil, kita beli sarden, suatu makanan, produk makanan yang memang itu nanti sampahnya jadi yang
kaleng. ya. Dari kaleng itu tuh nanti mungkin bisa nih kita manfaatkan mungkin jadi pot bunga di rumah kita bisa gitu. banget sih. Nah, Pak, kan kita udah tahu ya cara membedakan sampah organik jadi non organik nih. Terus tapi kita nih masih beli banyak gitu loh. Jadi kita masih menumpuk banyak kresek, banyak plastik di rumah kita gitu. Gimana sih cara biar mengurangi biar plastik tuh nggak makin banyak gitu, gimana sih? Nah, kalau misalnya plastik tersendiri itu kita bisa nih pas kita beli takjil, kita beli baju buat lebaran mungkin besok ya guys, waktu saat deket-deket Idul Fitri, kita bisa nih menggunakan kantong tas sendiri yang mungkin kita tuh punya di rumah, itu kita bisa bawa saat berbelanja gitu-gitu. Jadi emang nanti nggak usah pakai plastik dari toko tersebut, kita langsung aja masukin ke kantong yang kita bawa itu. Nah, jadi emang kita meminimalisir, langkah kita juga untuk meminimalisir sampah-sampah plastik di luar sana. Ya mungkin kita itu nggak bisa menghindari, tapi kita bisa meminimalisir gitu. Berarti pakai tas belanja tuh bisa dipakai ulang gitu nggak sih? Iya, bener Kayak banget. kalau misal kita beli takjil itu kita bisa pakai tempat makan sendiri gitu nggak sih? Iya, bener. Jadi nanti emang satu tempat makan mungkin satu itu doang yang kita cuci juga mungkin, dan nggak usah ditaruh di plastik dulu, terus habis itu ditaruh di piring, dan mungkin itu sangat boros gitu loh, boros untuk penggunaan plastik gitu. Kenapa nggak langsung ditaruh di tempat tersendiri yang emang kita nanti sediakan di keluarga kita mungkin, tempat-tempat itu gitu. Jadi emang kita sekali langsung mungkin cuci jadi udah beres gitu, nggak usah kita nanti buang sampah ke plastik itu, sampah plastik itu sendiri gitu-gitu. Jadi tuh mending ribet, kayak jangan ribet-ribet gitu loh. Mending yang simpel-simpel aja gitu. Mending pakai tempat sendiri guys. Iya, bener banget. Nah, kan kita udah tahu nih cara mengolah sampah dengan baik. Nah, pasti itu ada nggak sih kayak tokoh-tokoh yang dia tuh berhasil mengolah sampahnya, berhasil mengolah sampah dengan baik, bahkan tuh bisa membantu negaranya biar kebersihan tuh semakin terjaga gitu. Nah, kalau misalnya tokoh-tokoh yang individu nih kayaknya kurang terlihat gitu ya di Indonesia ini. Kayaknya baru yang viral itu satu komunitas yang biasa kayaknya kita udah pada tahu nih Cah, yang biasa kita sebut Pandawara Group itu, yang mana di satu komunitas itu mereka mengolah sampah. Ya, mengolah sampah, meminimalisir, menumbuhkan kepekaan terhadap masyarakat Indonesia ini, biar gimana nih caranya kita biar kita nih sampah terus habis itu biar bermanfaat juga buat orang lain. Jadi mereka itu menggunakan uang mereka itu juga bukan buat seenak-enaknya mereka foya-foya gitu loh, tapi mereka juga bisa nih memanfaatkan uang tersebut dari penghasilan mereka itu tuh mereka membuat sekolah ataupun yang lainnya. Jadi emang Pandawara Group itu tuh ini sih aku sukanya dari mereka itu adalah jadi tumbuh rasa pekaku terhadap lingkungan aja sih Ca. Jadi kayak ini nih ada sampah yang berserakan, ya walaupun itu emang bukan sampahku, tapi itu menjadi tanggung jawabku sendiri nih biar orang-orang lain di sekitarku tuh juga peka gitu. Berarti intinya kita harus peka gak sih biar kita tuh bisa mengolah sampah jadi lebih baik. Iya. Nah Pak, kan aku pernah temuin nih, jadi tuh ada kayak komunitas gitu, dia tuh melakukan aksi mengolah sampah, tapi dia tuh mengolah sampahnya tuh mungkin dia belum tahu cara mengolah sampah, jadi dia tuh mengumpulkan semua sampah habis itu memberikannya langsung ke tempat pembuangan akhir, jadi semuanya tuh terkumpul jadi satu. Menurutmu itu gimana sih? Nah, menurutku sendiri kayak aku udah bilang di awal tadi ya guys, jadi gimana sih langkah kita dari kita sendiri, langkah awal kita itu adalah membedakan sampah organik mana, sampah non organik mana, dan nanti emang kita tuh memanfaatkan sampah organik itu menjadi kompos atau menjadi makanan
hewan-hewan ternak kita gitu. Dan nanti tuh jadinya kita tinggal membuang sampah-sampah non-organik gitu loh guys. Jadi memang kita tinggal membuang botol-botol plastik nih ke suatu lembaga. Mungkin nanti juga bisa jadi kita itu berbalik modal, yaitu kita mendapatkan cuan gitu ya. Uang. Enak banget gitu, tapi kan kita udah mengumpulkan banyak sampah nih loh. Tapi kita bisa menghasilkannya itu dengan mungkin langkah kecil kita gitu. Berarti kita harus mulai seperti tadi ya, membedakan gitu gak sih sama organik dan non-organik. Bener banget. Sebelum melakukan aksi mengolah sampah itu. Iya. Nah, itu kan tadi semua yang terkait di luar Ibnu Abbas nih. Sekarang aku mau tanya, yang kalau di lingkungan Ibnu Abbas ini, itu gimana sih cara mengolah sampah dengan baik di di area yang ini yang luas, area Ibnu Abbas yang luas, santri yang bahkan jumlahnya tuh ratusan sampai 800 gitu loh. Kamu sebagai ketua K3 pasti tahu lah ya gimana cara bijaknya Ibnu Abbas ini dalam mengolah sampahnya gitu. Nih, kayaknya Caca juga udah tahu nih guys. Alhamdulillah nih selama 1 tahun akhir ini, dari 2024 kemarin sampai tahun ini, alhamdulillah Ibnu Abbas Klaten sudah berkolaborasi dengan suatu lembaga gitu ya, yang mana nanti kita emang anak-anak santriwati, para santri Ibnu Abbas itu mengumpulkan sampah-sampah botol plastik sampah mereka itu ke dalam satu bank besar gitu. Nanti emang isinya itu sampah-sampah botol plastik doang nih guys. Jadi nanti kita ngasih sampah botol plastik itu kepada mereka dan kita mendapatkan hasil mungkin beberapa bulan. Nanti kalau misalnya udah penuh, mereka dari suatu lembaga itu ngambil dan kita mungkin dapat cuannya, atau kalau enggak kita tuh mendapat satu paket alat-alat kebersihan nih Ca. Mungkin kayak sapu lidi, sapu sawang yang emang kita butuhkan di pondok ini gitu. Alhamdulillah sekali sih, ini adalah langkah besar Ibnu Abbas yang memang bermanfaat biar anak-anak santri Ibas ini tuh peka gitu loh. Yang mana nih, biar tahu yang mana nih sampah non organik, yang mana sampah organik gitu. Jadi emang yang sampah organik sendiri itu biasanya kita kita pisahin gitu loh. Jadi ada satu plastik besar gitu, nanti emang isinya tuh emang mungkin sisa-sisa makanan gitu, sisa-sisa mungkin bu dapur itu masak dan mungkin daun-daunnya yang enggak jadi dimasak, jadinya itu nanti disatukan dengan sisa-sisa makanan dan mungkin itu buat jadi kompos dan hal yang lain gitu. Dan nanti emang ya botol plastik ini tuh tersendirikan gitu loh Ca. Tuh. Ya berarti di setiap hujrah itu kan ada tempat pembuangan botol plastik sendiri, itu berarti nanti bakal disalurkan ke komunitas itu ya berarti? Iya bener banget. Jadi emang kita guys, setiap hujrah atau kamarnya itu tuh ada satu plastik besar, satu kantong plastik besar itu yang isinya juga plastik sampah botol plastik. Ya nanti kita satukan di bank sampah tersebut, terus kemudian kita ganti salurkan ke satu lembaga tersebut jika sudah penuh gitu Ca. Berarti santri-santri Ibnu Abbas ini pada peka gak sih? Apalagi ditambah ada reward buat hujrah yang bersih gitu gak sih? Iya, alhamdulillah itu setiap bulannya di Ibnu Abbas itu ada beberapa reward gitu untuk hujrah atau kamar terbersih gitu. Dan pasti itu mungkin bisa kisah ini bisa menginspirasi nih, atau menjadi titik awal mungkin kalian para penonton Ibaska TV untuk meningkatkan kepekaan kita terhadap lingkungan kita. Walaupun ya mungkin rewardnya itu adalah orang-orang jadi senang dengan kita mungkin dan lain sebagainya gitu. Alhamdulillah nih. Oh gitu ya. Berarti kesimpulannya dari awal podcast itu, berarti kita itu kebersihan itu sangat berpengaruh gak sih? Kebersihan itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Mulai dari awal kita membedakan sampah organik dan non-organik, habis itu kita bisa
melakukan langkah awal seperti membawa tas belanja, seperti itu ya. Nah, habis itu kita juga bisa Aplikasikannya mungkin di luar sana ya mungkin sampahnya masih tercampur baur dengan organik, yang mana organik yang mana non organik itu belum tahu. Jadinya emang ini menyadarkan kita sama-sama belajar ya guys. Para penonton bisa nih pilah sampah dengan baik mungkin dan meminimalisir sampah itu dengan langkah awal kita buat meminimalisir sampah-sampah dan memilah sampah yang mana yang organik dan yang mana non-organik sendiri. Mulai dari seperti tema kita gak sih? Apa tadi? Pilah sampah biar nggak jadi masalah. Nah, mungkin teman-teman yang ada cerita lagi nih, mungkin teman-teman yang ada tips lagi terkait dengan pengelolaan sampah, kalian bisa dong cerita di kolom komentar. Kita biar bisa sama-sama belajar terkait pengelolaan sampah nih. Nah, sekian mungkin dari kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Ibaska TV. Wabillahi taufik walhidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.